Selasa malam 10 Juni lalu menjadi malam yang tidak akan terlupakan bagi warga Dusun Sumberjo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Seorang warga, Armanu, dibantai dengan senjata tajam oleh anak buahnya, seorang kuli pemetik jeruk, Imam Nur Hakiki. Entah apa pemicunya, Imam, pria berusia 28 tahun itu tiba-tiba menyatroni korban di rumahnya, lalu menganiayanya dengan sajam berkali-kali hingga tewas. Jasad korban ditemukan di ruang tengah rumah dan langsung dievakuasi polisi ke rumah sakit untuk kepentingan penyidikan. Tak berhenti sampai di situ, pelaku lalu pulang ke rumah usai menghabisi nyawa sang majikan dan selanjutnya sajam berayun kembali. Kali ini menyasar Syafi'i, ayah kandungnya, yang juga berujung kematian. Diduga Syafi'i kehilangan nyawa saat coba menenangkan amarah pelaku yang tengah membawa senjata tajam. Luapan amarah Imam, sang kuli pemetik jeruk, juga menyebabkan istrinya Farida yang dalam kondisi hamil besar dan sang paman Sanimin harus menderita luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dari keempat orang korban ini, yang meninggal yang pertama yaitu tetangganya, kemudian yang kedua ayah kandungnya, sedangkan untuk istrinya mengalami luka-luka dan juga pamannya mengalami luka-luka dan saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Itu untuk korban meninggal yang pertama ada hubungan apa dengan pelaku? Sementara dari keterangan saksi yang ada di sekitar TKP, antara korban dengan pelaku ini adalah hubungan kerja, yakni korban ini sebagai majikan atau juragan. Ketika diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan kebetulan kami sendiri yang saat itu memimpin upaya mengamankan pelaku, mendapat serangan dari pelaku menggunakan sajam. Namun alhamdulillah situasi bisa kita kuasai sehingga pelaku bisa kita amankan. Polisi menurunkan tim Inafis dan langsung melakukan olah TKP serta segera memasang garis polisi. Aparat mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku, menghabisi nyawa 2 korban, serta menyerang petugas kepolisian. Polisi masih belum bisa menyimpulkan motif pelaku, sehingga pelaku mengamuk dan bertindak sadis. Farida, istri pelaku Imam Nur Hakiki, sejak Selasa malam dilarikan ke Puskesmas Umbul Sari, Jember, Jawa Timur untuk menjalani penanganan medis. Wanita berusia 23 tahun ini kondisinya cukup lemah setelah menjadi korban keberingasan Imam Nur Hakiki. Farida diserang pelaku saat tengah hamil 8 bulan. Korban mengalami luka hantaman benda tumpul di bagian dahi dan mulutnya. Pihak puskesmas terus memantau perkembangan kesehatannya, terutama janin yang tengah dikandung. Untuk istrinya dari tersangka itu mengalami luka di bagian pelipis dan juga di bagian bibir. Cuman dalam keadaan kan posisi juga lagi hamil, jadi kita pantau untuk kehamilannya. Alhamdulillah sampai hari ini kehamilannya juga bagus, jadi kita bisa pulangkan ke hari ini. Ia pun akhirnya diperbolehkan pulang pada Rabu siang. Namun karena trauma, Farida memilih pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Sementara Sanimin, paman pelaku yang saat kejadian juga berupaya menenangkan korban, ikut dianiaya. Lansia berusia 65 tahun itu bahkan kondisinya kritis akibat luka bacokan di kepala dan leher. Lalu bagaimana nasib pelaku? Hingga Rabu siang, Imam Nur Hakiki, pelaku pembunuhan sadis terhadap majikan dan ayah kandungnya, masih dirawat intensif di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember dengan penjagaan ketat polisi. Polisi masih belum bisa memintai keterangan pelaku yang mengalami luka tembak serius setelah sempat melawan dengan sajam saat akan ditangkap polisi. Setelah 24 jam jalani perawatan medis di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember, Imam Nur Hakiki, pelaku pembunuhan sadis majikan dan ayah kandung, akhirnya meninggal dunia. Warga Dusun Sumberjo, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur itu menghembuskan nafas terakhir Rabu malam akibat 2 luka tembak yang bersarang di tubuhnya. Polisi terpaksa melumpuhkan pria berusia 28 tahun itu dengan timah panas karena ia nekat menyerang petugas yang hendak mengamankannya dengan parang usai menghabisi nyawa majikan dan ayah kandungnya Selasa malam lalu. Kondisi pelaku diketahui terus menurun dan memerlukan tindakan operasi. Dibawa pulang, langsung dimakamkan? Terus di sini bawa pulang, terus pulangkan. Kalau lukanya di sebelah mana mungkin? Pokok itu
Terus apa ya? Pupus apa? Untuk operasi untuk mengeluarkan peluru itu ya. Iya. Jenazah pelaku diserahkan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di pemakaman umum Umbul Sari Kamis pagi. Jenazah Imam dibaringkan tepat di samping kuburan sang ayah yang ironisnya nyawanya berakhir di tangan pelaku. Polsek Umbul Sari Jember Jawa Timur resmi melimpahkan penanganan kasus pembunuhan sadis majikan dan ayah kandung ini ke Satuan Reserse Kriminal Polres Jember. Sejak kasus ini kita tangani, semuanya sudah kita limpahkan ke Polres Jember karena kasus ini juga mungkin merupakan atensi dan ada beberapa korban yang meninggal dunia dan juga masih ada beberapa korban yang masih membutuhkan perawatan sehingga dalam penanganan kasusnya dilimpahkan ke Polres Jember. Pihak kepolisian hingga saat ini juga terus melakukan upaya mediasi guna mendinginkan situasi mengingat antara korban dan pelaku tinggal bertetangga. Peristiwa berdarah ini diduga berawal dari sakit hati pelaku Imam Nur Hakiki terhadap Armano, pria berusia 57 tahun yang juga majikan pelaku. Sebuah rekaman video amatir menjawab mengapa Imam sampai harus menderita luka tembak dari polisi. Dari video tergambar, polisi sudah berusaha memperingatkan pelaku Imam untuk tidak melawan. Namun Imam memilih untuk menyerang polisi dengan senjata tajamnya. Akibat serangan mendadak itu, Kapolsek Umbul Sari mengalami sejumlah luka lecet di tangan dan kaki. Pelaku tak lama bisa dilumpuhkan dengan 2 tembakan mengenai paha dan pinggangnya. Untuk pelaku INH, kemarin sempat kita lakukan tindakan tegas karena sempat melawan petugas, warga dan juga keluarganya. Kita sempat berikan peringatan untuk keluar secara baik-baik, namun pelaku langsung menyerang petugas dan kami lakukan tindakan tegas. Tembakan untuk melumpuhkan pelaku disebut polisi sudah dilakukan sesuai prosedur karena dinilai tidak hanya membahayakan polisi namun juga warga sekitar. Duka masih begitu terasa di kediaman Armano di Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, Kamis siang. Setelah peristiwa berdarah yang merenggut nyawa pria berusia 57 tahun itu, sejumlah warga dan kerabat silih berganti datang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Di lingkungan tempat tinggalnya, korban dikenal sebagai sosok yang ramah dan punya jiwa sosial yang tinggi. Kepribadian Bapak Armano itu luar biasa, sangat bagus. Beliaunya sangat peduli sama lingkungan, juga bersama Pemdes. Ketika Pemdes ada acara Hot Meal Quran, juga 17-an, selalu berkontribusi. Biarpun kita tidak pernah meminta, beliaunya berpartisipasi, terutama soal sosial di tetangga, luar biasa beliaunya. Pelaku pembunuhan Imam Nur Hakiki pun dikenal sebagai pribadi yang tak bermasalah, sehingga warga kaget mengapa Imam tiba-tiba beringas dan menghabisi nyawa majikannya. Tidak ada masalah sebelumnya. Bahkan kita berdayakan ketika ada proyek desa, juga kita minta bekerja sama bapaknya, salah satu korban juga. Kebetulan bapaknya, Bapak Sapai yang ikut korban itu juga pembacokan anaknya itu Bapak RT kami, RT Desa Umbul Sari, RW 23. Beliaunya juga aktif dalam hal pekerjaannya, juga ikut ketika ada proyek di desa itu pasti ikut sama anaknya, ya pelaku itu, si Kiki itu. Tidak ada hal-hal yang menyimpang sebelumnya. Sedih dan kehilangan, itu yang dirasakan Almiwati, istri korban Syafi'i yang tidak hanya kehilangan suami, namun juga harus merelakan anaknya Imam kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Kejadian yang begitu cepat belum juga bisa dipahaminya. Mengapa suaminya harus menjadi korban amarah anaknya sendiri, dan juga mengapa sang anak nekat menghabisi nyawa majikan yang sekaligus tetangga dekatnya itu. Meski terpukul, namun pihak keluarga ikhlas dan menganggap peristiwa tragis yang merenggut nyawa bapak dan anak itu sebagai takdir yang telah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Ya, ikhlas ya, mau gimana lagi ya, harus ikhlas dan berusaha ikhlas. Semoga saja
amal ibadahnya Pak PI sama Hakiki ya diterima sama Gusti Allah.